Dengan Sergio Perez yang saat ini sedang kesulitan menemukan performa terbaiknya seperti di awal musim, dia diberikan ultimatum dari Red Bull untuk pastikan posisi runner-up di klasemen atau angkat kaki dari tim, meskipun kontraknya masih menyisakan 1 musim lagi. Walaupun ancaman tersebut dibantah oleh Red Bull, tetapi jelas jika performa Checo yang angin-anginan dengan mobil sekelas RB19 membuat tim sedikit khawatir jika seandainya mereka tidak bisa mengulangi dominasinya tahun depan. Dan dari semua pembalap yang ada, baik dari Akademi Red Bull ataupun di F1, secara keseluruhan satu nama yang paling mungkin dan punya peluang terbesar untuk menggantikan Sergio Perez adalah Daniel Ricciardo. Baik itu untuk 2024 atau 2025, nama Ricciardo selalu dikait-kaitkan untuk bisa comeback ke kursi tim utama Red Bull sejak dia kembali membalap di AlphaTauri usai gantikan Nick De Vries pertengahan Juli silam. Meskipun banyak pihak yang menganggap jika Ricciardo sudah habis setelah jalani 2 tahun menyedihkan di McLaren, tetapi fakta jika dirinya adalah pembalap dengan 8 kemenangan di F1 adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah dan cukup meyakinkan Red Bull kalau buruknya performa Ricciardo di McLaren hanyalah anomali saja. Lantas, apa sebenarnya alasan kuat kenapa Red Bull sangat ingin memasangkan kembali duet Verstappen dan Ricciardo? Satu alasan yang paling mendasar kenapa Red Bull percaya jika Ricciardo adalah pasangan yang tepat bagi Verstappen sekarang adalah persamaan gaya balap. Di video yang membahas perbedaan gaya balap antar pembalap beberapa waktu lalu, kami sempat memasukkan Ricciardo ke barisan pembalap understeer. Namun ternyata kami salah, dan Ricciardo sejatinya adalah pembalap yang menyukai keseimbangan oversteer dengan grip ban depan yang kuat. Kesamaan Ricciardo dan Verstappen adalah keduanya sama-sama menyukai gaya balap yang lembut dengan input setir yang halus. Dahulu di musim 2017 dan 2018, Ricciardo memang kalah cepat dari Verstappen karena Red Bull mencoba menyesuaikan gaya balap oversteer yang agresif dari Max, dan Ricciardo sedikit kesulitan dengan tingkat sensitivitas ban depan yang ada saat itu. Keunggulan Ricciardo di masa tersebut adalah emosionalnya yang lebih matang dan bisa mengambil momentum ketika peluang untuk menang tiba. Tetapi sekarang zaman sudah berubah, di mana Verstappen sudah jauh lebih oke dari sisi emosional dan manajemen balapannya. Apalagi di era mobil ground effect, gaya balap Verstappen sekarang lebih halus untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik mobil. Hal itulah yang dipercaya Red Bull jadi faktor kuat kenapa Ricciardo bisa lebih cocok dengan mobil RB19 ketimbang Sergio Perez yang kesulitan dengan gaya balap understeer. Namun, gaya balap oversteer dan halus jugalah yang membuatnya hancur di McLaren. Ketika pindah ke Renault, Ricciardo masih bisa beradaptasi dengan baik dengan tim yang memang suportif kepadanya dan mau menyesuaikan karakter mobil ke gaya balapnya. Tetapi di McLaren, Ricciardo yang harus menyesuaikan diri dengan mobil yang membutuhkan driving style yang spesial dan spesifik seperti yang dilakukan oleh Lando Norris. Permasalahan Ricciardo di McLaren selama 2 musim di sana adalah grip ban depan yang tidak konsisten. Padahal bagi pembalap oversteer, grip ban depan adalah segalanya, dan ketika mereka tidak punya kepercayaan diri terhadap grip ban depan, maka mereka akan kesulitan ketika menikung. Tetapi Lando Norris kan juga sama-sama oversteer, kenapa Norris bisa kompetitif, sementara Ricciardo malah keteteran? Perbedaan terbesar antara mereka berdua adalah pemahaman akan karakteristik mobil dan bagusnya adaptasi Norris yang bisa mengeksplor berbagai macam cara untuk memaksimalkan gaya balapnya. Norris punya cara tersendiri untuk menerapkan driving style oversteer-nya dengan membawa mobil seagresif mungkin di pengereman. Dengan mengerem secara agresif dan keras, Norris bisa memindahkan beban aerodinamika di mobilnya untuk lebih maju ke depan dan meningkatkan grip ban depannya ketika berbelok. Berbeda dengan Ricciardo yang suka pengereman yang lebih awal dan lebih halus untuk mengambil momentum kecepatannya saat berbelok. Pengereman yang halus tersebut tidak mampu memaksimalkan grip ban depan dari mobil McLaren yang membuatnya mengalami understeer dan mempengaruhi traksinya saat keluar tikungan. Inilah mengapa meskipun secara input setir, Ricciardo dan Norris sama-sama halus, tetapi perbedaan agresivitas saat pengereman membuat performa keduanya bisa beda jauh. Dan itu lebih disebabkan ke karakteristik aerodinamika mobil McLaren yang memang problematik dan tidak konsisten untuk urusan grip ban depan. Sesuatu yang juga dikeluhkan oleh Lando Norris selama 2 tahun terakhir. Di paruh kedua musim 2021, Ricciardo sebenarnya sudah bisa klik dengan mobil McLaren, apalagi dia sempat bisa meraih kemenangan di Monza. Tetapi masuk ke mobil ground effect 2022, yang secara natural karakteristiknya sudah understeer, dan grip ban depan McLaren yang sudah jelek dari sananya, membuat Ricciardo harus mulai adaptasi lagi dari nol. Dan karena tak kunjung membaik, kontraknya di McLaren yang seharusnya berlangsung selama 3 tahun sampai 2023, harus berakhir lebih cepat di akhir 2022. 2 tahun suram itu
ternyata sudah merusak Ricciardo baik secara mental dan skill. Bahkan, ketika kembali ke Red Bull sebagai pembalap ketiga dan saat pertama kali melakukan sesi simulator, dikabarkan jika tesnya berlangsung sangat buruk dan kurang impresif bagi Ricciardo. Hal itu diungkapkan oleh Christian Horner, di mana 2 tahun suram di McLaren membuat gaya balap Ricciardo jadi berbeda 180 derajat dan sulit dikenali ketimbang saat dia di Red Bull dulu. Kesulitan yang ia alami di McLaren membuat Ricciardo jadi terlalu detail dan kurang natural dalam mengemudikan mobil. Penyebabnya adalah dia terlalu banyak melakukan eksperimen terhadap settingan mobil untuk mengidentifikasi permasalahan selama di McLaren yang berujung pada gaya balapnya yang rusak dan tidak seperti dulu lagi. Namun seiring berjalannya waktu dan kerja kerasnya di simulator, pembalap 34 tahun ini berhasil kembali ke jati diri serta menemukan kepercayaan dirinya kembali, di mana Horner mengklaim jika dia sudah menjadi Ricciardo yang ia kenali dulu. Keyakinan Horner itu semakin diperkuat dengan tes ban Pirelli di Silverstone bulan Juli lalu, yang ia klaim catatan waktunya cukup untuk menempatkan Ricciardo di barisan depan di belakang Verstappen. Tes tersebut meyakinkan Red Bull untuk memberikan Ricciardo kesempatan kedua di AlphaTauri dengan menggantikan Nyck de Vries. Kembali ke lingkungan Red Bull juga memperbaiki mental Ricciardo yang sempat down selama di McLaren. Aura positif Ricciardo kembali terpancar keluar dan membuatnya lebih bahagia secara personal. Selain karena gaya balap, Red Bull tidak ingin ambil resiko lagi dengan mempromosikan pembalap muda seperti Yuki Tsunoda atau apalagi langsung Liam Lawson ke tim utama. Mereka trauma dengan Alex Albon dan Pierre Gasly dulu yang tidak kuat mental dan karirnya di Red Bull tidak bisa berlangsung lama. Meski di atas kertas Tsunoda punya jam terbang yang lebih ketimbang Albon dan Gasly dulu, tetapi mentalnya yang masih kurang stabil jadi alasan kuat kenapa Red Bull belum berani mempromosikannya. Apalagi Tsunoda belum bisa tampilkan performa sensasional sekelas Pierre Gasly di AlphaTauri. Sejak kehadiran Sergio Perez, Red Bull paham jika cuma pembalap senior yang cocok dengan iklim kerja di Red Bull dan bisa dijadikan pembalap kedua yang ideal. Ricciardo mampu melakukan itu, dan targetnya sudah bukan lagi juara dunia yang bisa mengusik Verstappen. Targetnya sekarang adalah kembali balapan di papan atas dan menikmatinya sampai pensiun di Red Bull. Jika dibandingkan dengan Perez, secara value atau nilai, tentunya Ricciardo lebih banyak untungnya bagi tim. Selain skill yang lebih cocok dengan mobil Red Bull dan pengalamannya di dalam tim, tak lupa juga jika Ricciardo adalah pembalap marketing yang handal dengan auranya yang positif dan selalu menghibur di hadapan media. Hal itu akan meningkatkan value komersial Red Bull yang bisa menguntungkan tim secara sponsorship. Christian Horner jadi orang yang sangat mendukung Ricciardo dan percaya jika dirinya belum habis di F1. Salah satu halangan bagi Horner dalam mengembalikan Ricciardo mungkin adalah Helmut Marko yang masih kecewa dengan keputusannya meninggalkan Red Bull di akhir 2018 karena bayang-bayang Verstappen dan skeptis dengan mesin Honda. Selain itu, masalah adaptasinya yang kurang bagus juga jadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Ricciardo jika ingin comeback ke Red Bull. Ricciardo idealnya masih punya waktu sampai tahun depan untuk membuktikan jika dirinya pantas direkrut kembali ke tim utama. Karena mau bagaimanapun situasinya, Checo masih punya kontrak sampai 2024. Apalagi kondisi Perez lumayan diuntungkan di posisi kedua klasemen dengan diskualifikasinya Hamilton di Austin. Tetapi 4 balapan tersisa 2023 harus dimanfaatkan betul oleh Ricciardo jika ingin meyakinkan Red Bull kalau dia belum habis. Balapan di GP Amerika pekan lalu mungkin belum bisa kita nilai karena dia baru pulih dari cedera patah telapak tangan. Tapi GP Meksiko sampai Abu Dhabi akan jadi penilaian yang konkret apakah kepercayaan Horner terhadap talentanya itu masih relevan atau tidak. Jadi, menurut kalian, mending rekrut Ricciardo untuk 2024 atau pertahankan Perez? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.